Kemudian kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan soal menulis berita. Oke, kenapa harus menulis berita? Kenapa wartawan harus menulis berita? Terus kenapa teman-teman di sini juga harus mendengarkan saya membahas soal cara menulis berita? Karena yang paling dasar dari menulis berita itu adalah si penulis harus punya kemampuan untuk berbahasa Indonesia dengan baik, harus bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika teman-teman nanti lulus, misalnya, kan tidak semua mungkin jadi PNS, jadi guru bahasa Indonesia misalnya di sekolahan. Bisa jadi nanti mungkin ada yang tertarik jadi wartawan, seperti itu. Nah, teman-teman sudah punya modal yang sangat bagus ketika sudah punya ilmu di bahasa Indonesia. Jadi modal dasarnya udah ada ketika nanti misalnya lulus, teman-teman mau jadi wartawan. Jadi kalau mau ngelamar kerjaan di media, kalau sekarang media online ya yang banyak, media cetak sudah hampir ditinggalkan, baik oleh masyarakatnya, pembaca, maupun dari perusahaan medianya. Kemarin saya misalnya ketemu sama mantan redaktur di Banjarmasin Post. Dia main-main ke kantor kami di apahabar.com. Dia bilang sebelumnya di Banjarmasin Post itu redakturnya berjumlah 20-an lebih, kalau nggak salah 23 atau 26. Tapi belakangan jumlah itu sudah makin berkurang, dan sekarang cuma 3 redakturnya. Itu artinya media cetak sudah semakin ditinggalkan. Dan kelihatan dari pengelolaannya juga semakin sudah jadi nomor 2. Sekarang mereka yang menjadi media nomor 1 di Kalimantan Selatan sudah fokus untuk mengembangkan media online. Gitu. Jadi kalau nanti di dalam pembahasan saya ada penjelasan-penjelasan yang mungkin agak beda tata cara menulisnya, ya itu karena saya mengikuti tata cara menulis di media online yang mungkin agak sedikit beda dengan menulis di media cetak. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan juga, cuman biasanya kalau di media online itu susunan kalimatnya menyusun kalimat antar kalimat dari satu ke kalimat yang lain itu dia tidak terlalu panjang gitu. Jadi lebih satu kali supaya membacanya itu lebih cepat, lebih enak, lebih ringan gitu aja. Jadi teman-teman di sini saya pikir sudah punya modal nanti kalau memang kuliahnya benar. Kuliahnya memang serius untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena walaupun ini bahasa kita sendiri, tapi juga bukan sesuatu hal yang mudah belajar bahasa Indonesia itu. Jadi ini nggak gampang juga. Jadi saya juga punya teman-teman yang kuliahnya di bahasa Indonesia sampai sekarang pun masih kesulitan ketika mau disuruh menulis artikel atau tulisan-tulisan yang lain. Jadi media online juga memerlukan
orang-orang seperti teman-teman yang ada di sini memerlukan lulusan-lulusan dari bahasa Indonesia, ya itu ada artinya lulusan bahasa Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk bergabung di media online, di media massa khususnya ya. Jadi kami juga membutuhkan orang-orang seperti teman-teman yang ada di sini. Kenapa jadi sangat memerlukan itu? Karena teman-teman juga pasti sudah belajar yang namanya kalimat, menyusun kalimat yang kalimat langsung, kalimat tidak langsung, soal tanda baca dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah dipelajari dan itu yang menjadi dasar dalam penulisan berita. Jadi itu dasar banget. Jadi kalau wartawan udah nggak boleh lagi salah soal bikin kalimat, soal kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kata baku. Jadi harus bermodal kamus. Itu modalnya wartawan, modal awal sekali yang tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian setelah kita memiliki modal itu, baru kita masuk ke prinsip-prinsip dasar jurnalistiknya. Misalnya, menulis berita harus sesuai fakta. Jadi, tidak boleh nulis berita mengada-ada, bikin berita bohong, bikin berita fitnah, menyerang pribadi. Jadi itu nanti kita punya aturan dalam menulis berita. Mungkin teman-teman sudah dengar ada yang namanya kode etik jurnalistik. Jadi di dalam kode etik jurnalistik itu diatur batasan-batasan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Misalnya ketika kita kuliah hari ini, yang hadir 30 atau 40 orang, yang nggak boleh ditulis sampai ratusan orang atau ribuan orang. Misalnya yang hadir di sini semuanya manusia gitu ya, yang nggak boleh ditulis jin atau bangsa-bangsa alien ikut juga. Nah itu kan berarti mengada-ada. Jadi yang hadir di sini harus dipastikan semuanya manusia gitu. Jadi di beritanya ditulis gitu. Nggak boleh mengada-ada. Nah itu contoh aja ya, contoh bahwa kita harus menulis sesuai dengan fakta gitu. Nah berarti kalau nulis berita tentang perkuliahan siang ini, pesertanya adalah mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Nggak boleh yang lain gitu. Kecuali ada ibu dosen yang ikut nongol juga di sini, Ibu Dewi Alfianti, ya ditulis di dalam berita itu. Berarti kuliah siang hari ini juga dihadiri ibu dosen. Lalu berapa jumlah mahasiswanya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian, selain harus menulis dengan berdasarkan fakta, juga nggak boleh nulis dengan mengungkapkan apa ya, kayak di berita-berita online zaman sekarang itu sering mengeksploitasi berita-berita yang berdarah gitu. Misalnya menggambarkan gantung diri, pembunuhan itu secara sadis. Nah itu kalau teman-teman sering main-main ke Facebook, itu pasti sering lihat. Tapi saya nggak yakin nih teman-teman update dengan Facebook, karena biasanya anak milenial ini lebih aktif di Instagram. Ya coba nanti misalnya jalan-jalan ke Facebook, dilihat itu masih banyak yang menulis berita, tapi membuat judul dengan sadis. Itu sebenarnya melanggar kode etik jurnalistik. Tapi kenapa mereka masih menulis dengan itu? Ya mungkin
biasanya mau cari klik, cari pembaca itu kalau zaman sekarang. Jadi memang ada media-media yang masih seperti itu. Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Nah itu tapi yang penting teman-teman udah tahu bahwa dalam menulis berita tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang ngeri, yang sadis, yang misalnya orang gantung diri itu gimana digambarkan dengan sadis, misalnya orang bacok tetangga misalnya. Jadi itu cukup digambarkan seadanya aja bahwa terjadi gantung diri di sini, nggak perlu. Dan sekarang juga lebih ketat ya aturan pengawasan soal hal-hal kayak gitu. Kemudian dalam menulis berita hal-hal yang paling pokok dan harus pokoknya nggak boleh dilanggar adalah berita yang sifatnya cabul. Jadi kalau ada penggambaran tingkah laku erotis, misalnya ada foto, ada suara, grafis, itu juga tidak boleh sebenarnya. Walaupun tetap ada media-media yang seperti itu, tapi itu tidak boleh. Jadi nanti ke depannya misalnya teman-teman bisa mengetahui lebih dalam soal ini, dikritisi aja media-media yang kayak gitu. Misalnya di media di apahabar.com ada yang seperti itu, ya diprotes aja, dikritik aja. Kritik aja misalnya lewat opini, bikin esai yang kritik bahwa media massa kita ini seperti ini.